Bismillah, alhamdulillah. Tidak mau lagi ngerekam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hasunat sholatuhu wa kasura 'iyaluhu wa qalla maluhu wa lam yaktabil mu'minina kana ma'idil jannah. Wa qala ulama wa ma ba'da dunya min darin illa al-jannah wan nar fakhtar li nafsik in syi'ta ta'atan takunu 'aqibatuha al-fawza wa ridwan wal khuluda fi fasihil jinan wan nazara ila wajhillahil karimil mannan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Mahfud sebagai Esra yang mewakili Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat pada kesempatan hadir pada hari ini, segenap para tuan-tuan guru, para alim ulama, petugas syara, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang turut serta berhadir. Sama-sama kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kesempatan baik ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menambah keberkatan umur kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan mengucapkan sholawat tadi, mudah-mudahan kita berataan mendapatkan pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diakui sebagai umatnya. Selanjutnya ucapan terima kasih saya kepada segenap kepengurusan masjid dan panitia penyelenggara yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengisi keberlangsungan acara pada hari ini. Saya duduk Pak ya, kedepan kita lagi. Tadi dari senyalangnya kalau ini para sana, ayolah Pak. Ayolah, ini Pak. Ayo. Silakan. Anu sudah koloni merasa tua betul sudah ya. Umur lebih kurang 55 tahun sudah. Kami dengan Pak Bupati itu kemarin serempak ujian merasa tua sudah. Bini Allah angkat anaknya ya. Yang pertama laki-laki, yang kedua bini, yang ketiga laki-laki, yang keempat bini. Jadi saya ceramah ada seperti umur 30-an tahun lagi. Saya ceramah di Tungkali mulai tahun 1988, mulai kelas 1 PHI ceramah sini dan jadi umur 55 tahun hanya diundang oleh Masjid Itapol Muslimin. Karena kesempatannya yang ada sawannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita santai aja lah ya. Tidak bicara mahayat zaman anom teh bahasa asap berpihak ya. Kalau ini udah awal lagi, kayak di Pak sudah ya. Perkumpulan orang-orang Islam yang bernuansa religi
atau yang membahas tentang keagamaan, maka kata guru saya, pertama niatkan mengaji. Itu satu. Yang kedua baru kita niatkan untuk memperingati Isra wal Mi'raj dan mengambil beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi yang pertama kita mengaji. Karena mengaji ini talabul ilmi afdalu minas salati wasyami wal haji wa jihadi fisabilillah. Mengaji ataupun menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu itu lebih afdal daripada sembahyang, lebih afdal daripada puasa, lebih afdal daripada haji, lebih afdal daripada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam maqalah, muta'allimun kaslanun, orang tuh malas mengaji. Kalau bahasa Marigo, orang malas mengaji ini ya seperti ukuran timbul tinggalan itu namanya kaslanun. Muta'allimun kaslanun, orang yang malas mengaji. Khairum min arba'ina rajulan, itu lebih baik daripada 40 laki-laki yang baik bighairi muta'allimin, tapi kada mau mengaji lagi. Sekolah tinggi sudah S1, S2, S3, S4, S-campur, S3, tapi kada mau lagi mengaji. Itu menurut pandangan ulama tasawuf kada bagus. Lebih bagus yang sekolah tadi taman madrasah kelas 4 rumah, cuman masih mau mengaji tadi. Timbul tinggalan beda macam kepala kurang, masih baik itu. Kenapa? Karena kita disuruh oleh Tuhan guru kita yang terdahulu, pesan ayat sebagai orang Islam ini jangan berhenti menjadi murid. Saya melihat Yayasan Basri itu salut ya. Kalau sang hakim baca kitab, beliau selalu hadir. Padahal guru beliau, saya kadang-kadang hadir di sini malam Senin. Sambil mutadin kadang kita duduk di luar, kalau datang kadang tengah dalam seke. Yang penting hadir, tidak timbul di dalam jadilannya. Kenapa maka ngaji itu disuruh? Rasulullah bersabda, man ta'allama baban minal ilmi yu'malu bihi aw lam yu'mal bihi kana afdalu min ayyusalliya al-baraka'atin tatawu'an. Siapa orang yang mau menuntut ilmu, sekalipun satu bab, satu pembahasan, sama ada ilmu tadi mampu ia amalkan ataupun tidak, pahalanya duduk itu melebihi 1000 rakaat sembahyang sunnah. Ditungkal akhir-akhir ini orang sekarang ini ditungkal, tapi ditungkal ya. Sembahyang tarawih 20 rakaat, di sini masih ada 24, masih ada 20 nih, masih ada. Jadi kemarin saya bergunting di sebelah Nur Iman Samsul namanya, saya bergunting situ. Jadi 2 tahun berikutnya Samsul kami wisata sudah 20 rakaat, biasa 20 rakaat, ini kami 8. Kalau 20 rakaat itu katanya 2 sampul tidak penuh katanya. Cilinganmu basic ini 100-200 katanya. Sekarang kami ubah katanya 8 rakaat, jamaahnya seperti seperti Jumat katanya. Kemudian sebulan ini ya lebih daripada 40 juta duit katanya. Bolehlah katanya diubah jadi 8 katanya kan. Jadi kalau dihitung ini, kalau tahun ini mendapat cilingan itu 100 juta 9 tahun bantai 4 rakaat. Asal dengan serakaat dia lah kan. Dia betapa boleh apa ada. Sembahyang tarawih itu 2 rakaat dia boleh, yang kali boleh itu serakaat dia. Nah, tapi kalau orang yang 8 rakaat, yang 4 rakaat, yang 2 rakaat, marahnya yang kita permasalahkan, yang dipermasalahkan dia. Yang kita permasalahkan kayak apa? Nah, kada umat tarawih itu yang dipermasalahkan dia. Nah,
cuma beda. Nah, cuma meningkat kita, meningkat lah. Nah, jangan dikurangi lagi 20 itu sadar gitu. Tapi kalau kurang dari 20 itu rajin-rajinlah mengaji untuk menambal kekurangan-kekurangan itu. Amin. Allahumma Amin. Tak ingat mulut Samsul bintinya. Boleh kalau itu boleh lah katakan asal jangan kurang dari serakaat jadi lah. Maksudnya 8 boleh kalau nanti tambah di rumah, tambah lagi. Cuma ada salah 8 itu ada salah maksudnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua saya ingin sampaikan bahwa di antara hikmah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini antara lain hikmahnya untuk menambah keimanan kita. Karena iman ini al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Iman itu bertambah karena taatnya, karena banyaknya berbuat pahala, dan iman itu berkurang karena banyaknya kita berbuat dosa. Itu kurangnya itu bedanya. Maka dalam Al-Quran disebutkan allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang bertakwa itu ialah orang yang percaya dengan ghaib. Siapa ghaib itu? Wahdatul wujud, Allah yang ada. Tidak ada yang lain. Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta kekayaan alam semesta ini. Allah cukupkan untuk kehidupan umat semuanya. Allah cukupkan untuk hewan. Allah cukupkan semua yang hidup. Allah cukupkan nikmat itu. Orang-orang yang tidak cukup itu hanya orang-orang yang tamak dan rakus. Kalau orang yang tidak tamak, tidak rakus, niscaya cukuplah nikmat Allah ini sampai beberapa keturunan pun tetap cukup. Amin. Allahumma amin. Kemudian untuk meningkatkan yazidul iman, bertambahnya iman tadi, wa yuqimunas shalah. Kita dirikan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kita nafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah. Mafhumnya dalam penafsiran itu wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Umur kita habiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita sebagian kita infakkan dan kita sedekahkan. Itulah untuk meningkatkan keimanan kita. Amin. Allahumma amin. Maka tadi saya sampaikan man hasunat sholatuhu, siapa yang baik sembahyangnya. Maksud baik sembahyangnya itu tahu syarat dan hukumnya, paham rukun tauhid fi'li dan qalbinya, tahu yang membatalkan sembahyangnya. Belajar anak-anak itu ya, dari umur 7 tahun. Di majelis saya sampai rumah itu anak umur 7 tahun sampai 10, setiap hari Minggu saya ajari sesuai dengan kitab fikih. Itu pun masih banyak, masih baru 40% yang antar anaknya ke rumah itu. Padahal ada pembayaran. Pagi saya minum jahe lagi, saya kasih paes, saya kasih cakudok lagi, saya kasih perut panggang anak-anak orang itu. Tapi masih banyak orang Islam ini dan mau ngantar anaknya. Ada pembayaran, gratis. Juga ada. Aneh juga kata orang Islam, orang-orang Cina di Tungkal ini yang sudah masuk Islam tahu dapat 119 orang sudah. Saya ngajarnya sudah lebih kurang masuk 4 tahun. Dulu saya ngajar di belakang kantor beliau ini, di masjid belakang kantor bupati itu 3 tahun di sana. Sekarang dia belajar dari rumah pindah rumah. Terus saya ngajarnya. Itu bukan PT, lain PT Padang, lain PT Cina. Kalau PT Padang lain, PT Cina, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia ada. Saya ajarkan. Banyak orang Cina sudah masuk Islam. Orang Islamnya akan jadi Cina. Itu apa yang paling menggerakkan? Ya Allah, ya, belajar sembahyang, belajar ngaji segala macam lah hukum-hukum. Tua-tua sudah ya dikatakan. Orang kita dengan betul. Kalau anak-anak ini tidak diajari dengan betul sampai ke ujung masalah besok ya. Iya, buktikanlah.
orang habis sembahyang umpat sembahyang salah Pak, salah. Kemarin sudah saya gimana ya? Ingat saya belum ya di Mesir Raya kan biasa apa itu? Ada kemarin di Mesir Raya ya. Nah, jadi betul-betul lah sembahyang tidak kan. Saya tidak lama supaya tadi yang jelas betul sembahyang. Nah, kemudian yang kedua mimma razaqnahu yunfiqun. Harta yang didapat dari Allah minallah ilallah kembalikan ke jalan Allah. Allah akan tambah nanti. Saya punya kiai di Jawa itu, namanya Kiai Suki Masyadi. Rata-rata ulama-ulama Jawa itu pemurah orangnya. Jadi waktu itu itulah yang belum saya bisa meniru kelakuan beliau itu. Waktu itu beliau punya uang 100.000. Beliau beli sayur, tapi kalau beliau beli sayur kami berani dengan melihat gendong gitu kan. Jadi beliau beli sayur. Saya ingat masih beli beliau kacang, terong, tahu. 3 macam itu sekitar 20.000 lah, dia beli 20.000. Nah, baru dikembalikan oleh orang itu kan, nah ini sosok aneh itu maksudnya labihannya. Nah, 80.000 lagi labihannya tahu. Datang orang pengemis datang nyuwun ya, kalau bahasa Jawa nyuwun ya, itu bahasa sana nyuwun, minta dia. Langsung dikasih kiai ke 80.000-nya itu dikasihnya ya dan. Lalu dipesan beliau, besok kalau kau lewat sini, sesok nek kowe lewat kene mampir omah kowe iki. Besok mun kau lewat sini, mampir di rumahku ini, aku udah tahu rumahmu di mana. Besok kalau kau mampir, aku beri lagi kata kiai. Macam itu kiai itu. Jadi kiai rata-rata kiai ulama itu pemurah rata-ratanya beda. Aku kadang-kadang kadang itu ada jual pengemis sampai ke bendera itu naik ke rumahnya kadang minta duit, kadang orang kalau sayur ini bisa juga minta takbir ya 2.000 uang beli. Nah, tapi walaupun 2.000 punya nilai, kata Rasulullah, innal luqmatal wahidah alzamu sawabuha min jabali Uhudin. Nilai sesuap nasi yang kita berikan kepada orang yang meminta itu pahalanya melebihi daripada gunung Uhud. Jadi kalau orang minta tuh wa ammasaila fala tanhar. Orang yang minta tuh jangan kecewakan hatinya, jangan disakiti hatinya, jangan disakiti ya. Itu bahasa kita, bahasa orangnya. Jadi kalau ada orang minta-minta tuh dia punya jasa kepada kita, dikritikan Allah hatinya untuk memberi kita. Coba. Jadi orang miskin itu adalah dia dikritikan Allah hatinya menuju rumah kita toh. Ya rumah apa itu pemberinya, cuma sehingga artinya itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada orang dan kepada kita yang ada di kita dan ya. Cuman syuting kadang-kadang yang itu dia berjalan mau ke jalan sampai dulu dia boleh pas tengah hari jam 1 tuh orang udah terguring. Nah ini nyatok tok dia bisa wani nyatok karena kita main duit Pak. Wani nyatok buka sedekah Pak ya. Itu namanya hidayah campur dari muar. Awal guring tok aku siapa taruhnya sekali dibuka sedekah Pak ya. Jadi tapi hidayah betul, tapi dari muar tadi itulah ujian kita ya. Namanya hidayah campur dari muar. Tapi itulah namanya ujian kita tadi. Cuman kalau dia bisa kasihlah ya, seberapa ada kasihlah. Amin Allahumma amin. Nah kemudian daripada itu pula rata-rata ulama tuan-tuan guru itu pemurah. Jadi apalagi wali itu pemurah lagi. Sarpa itu syahawatun nafsi wa husnul khuluq, pemurah tidak pemarah. Kiai Hasan Basri bercerita dengan kami, saya Ustaz Ainani, Ustaz Zain. Waktu lebaran kemarin kami setiap lebaran ke rumah beliau atau semua guru-guru Tuhan ilahi ke rumah beliau. Jadi beliau panjang bercerita. Jadi beliau bercerita Gus Dur itu kata beliau waktu mudanya sudah wali. Gus Dur itu waktu mudanya sudah wali. Suatu cerita beliau hibah kawin mau ke pasar. Pas turun dari rumah mau ke pasar tadi, nah ada pengemis nyuwun. Nah Gus Dur kan pemurah tidak pemarah, diambilkannya di kantong segenggam duit segenggam. Ambillah katanya, niki ya.
matur suwun jayangan tadi. Makasih. Bininya sarek, bininya apa pasar? Bininya sarek. Piye duwe kae wong liya. Piye nek kita duwe piye nek ngono pasar duwe kae nek. Wila duwe kae wong liya. Ambilnya sandal termiliknya Gus Dur bininya, ambilnya sasar bininya. Gus Dur tetap tak boleh ambilkannya pulang kantor kiwang, unjukannya kalau kabini yang memilih tadi, nah masih tak boleh beda. Nah, jadi ibu-ibu amarah tahu laki wali apa ada tarai ya, tarai ya. Tapi jawab aku itu pembicaraan, kalau kan wali kan, bini itu ceramahnya dengarkan sampai ke rumah, abang ini wali nih ya. Jawab aku ke wali kan dia jangan nonton pilih nggak mau jawab. Aku cari ukurannya karena gitu. Jadi itulah yang sasaran kita tadi apa Isra Mi'raj ini kalau ada rezeki itu dibagikan kepada yang berhak. Amin Allahumma amin. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya. Yang kedua, ini yang anaknya kita ya, lawas banget ceramah, lawas ceramah di nasi. Yang kedua, di antara hikmah Isra wal Mi'raj ini kita tumbuhkan rasa keikhlasan di dalam beramal soleh. Itu penting karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan beramal soleh kecuali dengan ikhlas dan bersih hati. Ayat ya. Karena apa kata Rasulullah, innallaha la yaqbalu bil a'mal. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal seseorang itu illa ma kana khalisan, kecuali dia beramal dengan ikhlas. Lalu ikhlas itu macam mana? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu adalah satu rahasia min sirri daripada rahasia Allah. Istauda'atuhu qalbaman ahbabtuhu min ibadi. Yang Allah taruhkan keikhlasan itu kepada hamba yang dicintai oleh Allah. Jadi artinya ikhlas itu tidak bisa kita berkehendak, aku ikhlas saja tidak bisa. Tapi ikhlas itu Allah yang menaruhkan kepada hati hambanya yang Allah cintai. Pertanyaan, apakah kita ini termasuk hamba yang dicintai Allah? Nah, contohnya macam ini. Kita sembahyang sehari semalam 5 kali. Suatu ketika ada kegiatan atau ada pengantinan, ada kematian, ada rapat segala macam, waktu sudah sampai, kita belum sembahyang, hati kita ini rasa gelisah betul, bukan hanya meninggalkan, cuma terlambat, cuma terbayang, teriang, gelisah, sedih betul. Itu tandanya hamba yang dicintai Allah dan sembahyang yang selama ini dia ikhlas. Itu tandanya. Dan juga tanda ikhlas itu, misalnya kita biasa bersedekah setiap hari, bawain buru-buru minum dan mincaknya toko mail ya dan minum toko mail ya dan minum toko mail ya dan ada Ustadz Suhaimi ujuk sana ujuk sini, di sana kawan, di sini apa lagi, wadah bertamuan toko mail warung kopi, yang paling nyaman orang pulang membayari.
Nah sampai mana nih? Kok sini semua? Jadi Duduk. membayari tuan guru nih minum, Duduk, woy. guru kan becang minum paling teh telur, awan kue. Kalau duduk itu bang boleh don. Itu pahalanya, barokahnya 40 hari kan hilang. Nah, juga. Tapi bukan aku minum tetama aku bagian kan ada. Aku madahkan dah. Aku memadahkan. Nah, bukan misalnya tetama aku bayar ada apa deh? Kita bersama 20.000 juga kan. Cuman kadang-kadang jarang aku bayar. Media aku bayar karena orang tadi karena udah bicara mahi tadi kan. Jadi siapa aja guru itu kalau ketemu dibayari dia mohon ditembilan deh, ditembilan di Kalimantan ya Allah. Orang tahu Tuhan guru itu berebut bayari ada di tongkal dia melihat ketemu guru gue paling belakang. Anaknya ngaji talion aja deh. Ini dia orang. Makanya ini rumus ulama tasawuf, orang kaya yang dipilih oleh Allah pasti dermawan, itu pasti. Orang sugih yang dipilih oleh Fir'aun pasti pemalas. Nah, pilihan dua teman-teman anda salah di situ. Nah jadi ikhlas itu macam itu Pak. Jadi kita memilih orang, ngasih makan orang atau kenduri arhan. Bila yang kita beri itu habis, senang hati kita. Kita bisa bersedekah, senang hati kita. Coba, ya dah. Atau mengamalkan sesuatu amalan, ya dah. Bila tertinggal, sedih hati kita. Di dalam kitab Syairus Salikin halaman 92 itu dijelaskan di sana. Siapa orang yang membaca Bismillah 21 kali mau tidur, setiap mau tidur 21 kali. Allah jaga dirinya daripada gangguan syaitan, jin dan manusia. Allah jaga dirinya daripada kecurian barangnya. Allah jaga daripada kebakaran. Allah jaga daripada mati mendadak. Dan mau mati mendadak orang mengamalkan 21 kali Bismillah atau kada mau mendadak mati. Minimal anda mati itu betul lalu 3 hari. Ini mati. Dia ada mau mati mendadak. Itu. Lalu setelah mendengar malam ini, ibu-ibu mengamalkan setiap anda beri 21 kali, setiap anda beri 21 kali. Suatu ketika anda ingat kita tak ada masalah apakah segala macam, anda beri dengan membaca. Besok keingatan kebangun, ya Allah, malam tadi kita ada salat Allah sendirinya, ada salat baca 21 tadi. Nah malam esok dibayar 42. Artinya mengamalkan yang selama ini betul-betul ikhlas, betul-betul disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan dalam makalah mengatakan min syarratil mahabbah kafaitu kama tu'in. Sedikit yang diamalkan membuat Allah itu cinta kepada hamba itu, kafaitu kama tu'in. Allah cukupkan apa yang diinginkan di hati kita tuh, Allah yang mengabulkannya. Amin Allahumma. Nah, cerita Tuan Satya Sanbesri, Tuan Guru Sapat tuh katanya ada datang tamu dari luar negeri, di hatinya berkritik yang manis, kemudian Sumatera ini manis, dikritik cuma bukan bercakap kritik. Sampai Tuan Guru Sapat tuh tahu sudah, akhirnya diulur beliau tangan kalau lengkap langsung ada durian manis. Kenapa? Karena beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak dan mengamalkan dan dicintai Allah nih, orang ada durian banget lagi, sorong tangan itu paling buruk nih. Nah, maka saya cerita. Jadi kami di Jawa itu ada Kiai Imran Masyadi. Beliau itu ahli fikih. Beliau bercerita waktu mengaji. Jadi kata beliau ada di pondok beliau waktu itu namanya Abdul Karim. Abdul Karim ini sudah puluhan tahun mondok pembabal betul ada peringatan. Membaca pagi palai puluh palang bahwa pakai menwaza kama puluh pukulan puluh makalum alun. Apa ada pagi kita hari ulang jayai ala ada mau selesai ada peringatan. Kalau mau walaupun rakabun mungkin di luar di waksamu salah satu ismu kita diulang tadi ingat lagi ada peringatan udah 10 tahun mengaji di pondok ada peringatan.
peringatan. Jadi di orang Jawa, di orang Jawa ini parane wes nya Abdul Karim. Tapi ada di Ustaz Karim itu guru saya sini. Ustaz Karim guru saya, tapi ini Abdul Karim. Ya Ustaz Karim guru saya dulu mengajar akidah beliau. Jadi wes Karim, wes dikulang wes dalam mau artinya adalah kamu nolong akidah di rumah nih. Dalam tuh nolong di rumah tuh orang dalam. Nah, akhirnya ditukarkan kiai itu kambing dulu ikut. Nah, wes kamu lihat kambingnya, melihara kambing lah pas hari keseharian lah. Ini anak ngaji, ya dah. Nah, dia punyai rem tugas bulan, maksudnya nukar bulan jadi ngaji. Ini anak nukar bulan rem untuk iwasin. Nah, kita sekali beli kicap asin tukarnya, ada peringatan. Ringkas cerita. Cuma Karim tadi walaupun ada peringatan tapi taat dan takzim. Akhirnya ringkas cerita ibunya ini berhira di Jombang. Biasa Jombang pondok tetangga sama tahu deh. Jombangnya kadang banyak, Jombang disunting, tahinya banyak, ulatnya pun banyak. Nah, ibunya itu berhira kisah-kisah kayak gitu. Kalaunya rumahnya bubur katahin deh. Nah, ratusan santri yang mengambil itu ada yang sanggupnya. Sama lah ingat saya di asrama PHI itu, asrama PHI Burkina tuh. Saya 3 tahun di situ tuh sekolah. Nah, di asrama tuh mau ada pihira, mau ada buah koran, ada pihira, memburak tahinya, pulang memburak. Dibayar kurang hanya pihira. Kita kawan itu pulang 88 Jombang sampai wah pada betul ya kayak gunung kayak apa tuh. Nah di Jawa tuh lebih daripada itu ulatnya lagi. Nah jadi kalau kiai tadi anak bininya tadi bubur KWC sehari semalaman mau bini kiai tadi ya mau sedih kalong tadi hilang sedih bini kiai itu kalong tuh bubur sedih tidak apalagi potongan bini nang kayak sana tuh tambah sedih sekali. Nah akhirnya Karim ini mengembala ngopo rame-rame dia Karim kalau ini punya di Gunung WC jadi Karim itu kan berpikir kita kalau tata simon kiai wan gurunya wan dari langsung takut pada kajian dan sekali kalau di takwan tahiwan ulang tahir kan biasanya ada harapan ini perasaannya kan karena takzim wan guru taat wan guru dari biasanya itu samnya nawa manuna dia dengar dia turuti apa kata dia itu deh kan dia bisa akhirnya di basuh-basuhnya diunjukkannya ke ibunya namanya kita harus suruh membahagiakan orang tua ibadah punya nilai ibadah. Ringkas cerita 2 hari menjelang Kiai Garing. Nah, Kiai Garing tadi mengumpulkannya anak-anaknya orang-orang terdekat. Kromoke jadi mendengarkan ya, ki amanah, opo ki amanah. Mengkoni kula niku sida sing mulang kitab puniki Karim ya. Sing mulang kitab Karim ini pun aku meninggal dunia yang bacakan kitabnya Karim saring anak-anaknya piye bapaknya ya cak goblok pemulang atau bahasa Jawa itu anak bunga disuruh ngajar ya apa aja. Nah, ringkas cerita meninggal kiai 2 hari lagi ngaji. Nah rupanya Karim ini disuruh ngajar orang hebat ada hebat rupanya dimimpi kiai tadi diajarinya dari awal sampai akhir. Nah rupanya langsung Karim tadi timbul semua yang belajar timbul. Esok sekali keluar dari majelis Karim buat kitab kiai tadi melihat Karim sekali jemaah keluaran apa aja Karim ngaji sekali Karim membaca sama keterangan yang kiai berbulikan orang mengaji dengan Karim tadi. Nah ringkas cerita karena ibunya ini tadi sudah kiai yang meninggal ibunya ini kiai rata-rata di Jawa itu bungas mending kiai itu bungas bini bu bungas juga. Akhirnya dikawini oleh Karim bininya tadi. Kawin Kariman bininya tadi dan kawin Karim dengan bini kiai tadi Karim itu kisah kiai Imrannya dan Allahul kafi Rabbunal kafi kasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Hidup membujang rajin berusaha orang tua meninggal saudara tidak ada kumpulkan uang untuk membeli Honda nasib membaik kawin janda kaya Allahul
Alhamdulillah. Yang terakhir, Bani Hafiz, kami mondok lama di Pekalongan tuh. Jadi bila kiai pulang ke Semarang, yang disuruh jadi imam namanya Marsulin, orang Bubung, orangnya rendah, Iran. Jadi bila izin ke Semarang, lim ya, itu orangnya lim ya, J ya. Orang Jawa tuh kayak lim J, orang Jawa tuh paling nyaman. G tukangnya kan siswa gotong royong kaya nama cip ya, G ya. Itu kan jawabannya nyaman, G ya. Padahal benda tanda, tapi jawabannya sudah teman, G. Orang dunia pernah siswa kita gotong royong di masjid, lihat apa jadi betul gak jawabannya apa hujan atau kasihan deh. Cuman jawaban tadi siap, ya siswa gotong royong ya karya, G jahat nyaman jawabannya itu. Jadi si Marsulin tadi siswa memang oleh J. Nah, jadi ringkas cerita yang berangkat ke Semarang, Marsulin imam. Nah, bacanya ada tabir ujur, tapi sesuai dengan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu kan? Ujungnya ibarat lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan waladdallin. Jadi apa baiklah orang Semarang. Saya ceramah sama Semarang di rumahan. Itu kawan kami penelitian terus, namanya penelitian terus. Ini sampai ini waladdallin. Ibu bilang tadi amboy. Bukan amin, amboy di bayaran. Akhirnya kami ini ketawa. Nah, ringkas cerita minggu depan Pak Yehunatul Ahli ke Semarang kita lim ya. Gimana mau? Ada lagi gimana ya? Tapi kiai kami itu pasang orangnya. Kami betul pesan. Kami membuat pertemuan beliau itu dengan ayah itu tahun 899 berapa itu kan? Kami temukan dari Jawa Awas bercerita ayah mana? Kami di bawahnya bukan kan di bangkal namanya. Awas kebetulan aku biasa mau ini 3 tahun mau ini dah. Boleh ke rumah di sini itu aku takutin ngapa kiai kata lamanya tidak pernah ketemu sudah ditemukan dan ngobrol apa disediakan kopi sing ngobrol ini ngobrol dari hati ke hati dengan ayah dan main. Jadi udah ketawa tadi disediakan ngapa di orang Sumatera ya kita akan orang Sumatera ya habis belajar sebelum salah satu apa kata kiai kami Marsulin ini memang bacaannya kurang pas, tapi hatinya lebih bersih, lebih ikhlas ketimbang kue sembuyukin. Apa karangan jadi kayak itu dia bergerak. Akhirnya sampai tamat telulim tuh lah jadi imam. Rupanya hatinya bersih. Jadi orang Jawa itu kalau ini bacaan kita nekat dan betul, memang suaranya itu cuman hatinya bersih. Jadi itu makanya perlu nih kita Isra Mi'raj ini membersihkan hati. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini besar manfaatnya bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sebagainya. Amin. Kita pada anak-anak kita didiklah dengan baik sebaik-baiknya tadi ya. Amin. Allahumma amin. Allahumma biqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena jemaah itu tak ada rumah awak. Demikianlah sama-sama kita dengarkan al-mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh Prof. Kiai Haji Suhaimi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dalam Quran dapat kita bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jemaah yang dirahmati Allah